Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedulur Samiaji yang berbahagia, berjumpa kembali dalam acara Markiji Mari Mengaji bersama Samiaji. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua dilimpahi kebahagiaan, dilimpahi keberkahan, terutama memasuki bulan suci, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua umat Islam minat dulumati ilan nur, yang dengan agama Islam, dengan risalah Islam kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kita dapat berharap mudah-mudahan sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Sedulur Samiaji yang berbahagia, pada tema kali ini perkenankanlah saya ingin menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci ini adalah bulan yang berikan spesial kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bukti cinta Allah kepada umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang di dalam bulan Ramadan ini mengerjakan puasa dan juga bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka insya Allah akan diampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bukankah selama umur kita sudah banyak dan pasti sangat banyak melakukan perbuatan dosa? Dan disinilah Allah memberikan keistimewaan buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan terhapus dosanya ketika kita melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan yang seharusnya kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Namun ada beberapa hal terkait dengan ibadah puasa kita, karena puasa di bulan Ramadan ini berhukum wajib yang harus sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku. Maka juga ada beberapa hal yang sifatnya harus kita perhatikan agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah ketika terjadi sesuatu yang menghalangi kita tidak bisa melaksanakan puasa wajib ini di bulan suci Ramadan. Tentu ada konsekuensi hukum, karena ini adalah puasa wajib yang hukumnya ketika kita tidak melaksanakan sebagai orang yang beriman, kita akan mendapatkan sanksi atau dosa. Untuk itu tentu banyak sekali pertanyaan ketika ada halangan atau udzur syar'i, udzur secara syariat, bahwa kita benar-benar tidak bisa melaksanakannya. Tentu yang pertama misalnya permasalahan ketika orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Apakah mereka akan mendapatkan dosa ketika tidak mengerjakannya? Tentu Allah tidak ingin memberatkan umatnya, tidak ingin memberatkan umat manusia dengan perintah-perintahnya, dengan khitabnya. Maka bagi orang yang benar-benar sudah tidak sanggup melaksanakan puasa, mungkin bagi orang yang sudah sepuh, cukuplah keluarganya untuk membayarkan fidyah sebagai ganti puasanya di bulan suci Ramadan dan tidak perlu mengqadanya. Namun yang kedua, ada lagi pertanyaan, misalnya orang yang meninggalkan puasa karena sesuatu hal yang sifatnya tidak bisa ditolerir, misalnya sakit yang parah, sakit yang berat,
maka dia mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, dengan konsekuensi dia harus mengqadha atau menggantinya di hari lain ketika dia sudah sehat atau sembuh. Dan beberapa rukhsah atau keringanan di bulan suci Ramadan juga berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir. Orang yang melakukan perjalanan lebih dari 180 km itu menurut madhab Syafi'iyah boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Bahkan lebih afdol ketika dia merasa berat perjalanannya, silahkan untuk berbuka dengan konsekuensi kafaratnya, yaitu mengganti atau mengqadha puasanya di hari lain atau di bulan lain selain bulan Ramadan. Dan beberapa peristiwa atau beberapa kejadian yang kemudian menjadi pertanyaan, karena tidak hanya orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan saja yang mungkin berat melaksanakan puasa, ada juga bagi orang yang khususnya ibu-ibu yang masih muda, ketika dia tidak melaksanakan puasa karena menstruasi, itu otomatis memang haram hukumnya melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, juga membaca Al-Quran bagi orang-orang yang sedang haid. Maka cukuplah dia mengqadha atau menggantinya, menghitung berapa hutang dia berpuasa di bulan Ramadan dan mengganti di bulan lain selain Ramadan. Tapi ada juga yang mungkin tidak berpuasa karena dalam kondisi hamil atau melahirkan. Nah, ini terjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama. Tetapi menurut madhab Syafi'iyah, bahwa ketika seorang ibu yang hamil atau menyusui atau melahirkan dan dia tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan kesehatan dirinya atau kesehatan bayinya, maka cukup dia nanti mengqadha atau mengganti di bulan yang lain. Tidak usah membayar kafarat atau membayar fidyah. Ya, tetapi apabila dia menurut madhab Syafi'i lagi bahwa tidak berpuasanya karena khawatir dengan kesehatan janinnya atau bayinya saja, bukan karena kesehatan dirinya, maka selain dia mengqadha atau mengganti di puasa bulan lain, dia juga wajib membayar fidyah. Nah, besaran fidyah itu adalah 1 mud. Dalam beberapa kitab fikih itu 1 mud ada yang mengkruskan dengan sekitar 675 gram atau sekitar 6,75 ons makanan pokok yang mungkin dibulatkan sekitar 6 atau 7 ons beras kalau di Indonesia. Jadi per hari fidyah yang dibayarkan adalah 6 atau 7 ons makanan pokok, kalau di sini adalah beras. Dihitung berapa dia meninggalkan tidak berpuasa, disitulah membayar. Boleh secara bertahap atau sekaligus dikumpulkan menjadi sekian kilo, nanti diserahkan, boleh kepada 1 orang fakir miskin, anak yatim, ataupun dengan disebar ke beberapa orang apabila jumlahnya itu cukup banyak. Yang selanjutnya juga ada beberapa kafarat pada hal-hal tertentu, yaitu yang meninggalkan puasa karena sebab misalnya mohon maaf karena puasa selain kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, ada juga hal-hal yang bisa merusak puasa. Salah satunya adalah karena kita tidak bisa menahan nafsu. Nah, yang jelas kalau menahan nafsunya, nafsu amarah dan sebagainya mungkin tidak membatalkan puasa. Cukup artinya ketika kita ingat dan beristighfar mudah-mudahan diampuni. Kecuali ketika tidak bisa mengendalikan sama sekali, secara syariat kita sah puasanya tapi tidak mendapatkan pahala. Tapi berbeda ketika nafsunya adalah nafsu syahwat, itu ada konsekuensinya juga. Mohon maaf bagi mungkin pasangan suami istri yang ketika bulan suci Ramadan di siang hari ketika melaksanakan puasa dia melakukan hubungan suami istri.
itu justru kafaratnya lebih berat dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu hari didatangi oleh seseorang. Ini dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seseorang yang menceritakan bahwa dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Apa konsekuensinya atau kafaratnya bagi orang yang baik sengaja ataupun tidak disengaja melakukan hal tersebut? Salah satunya Rasulullah memberikan pilihan-pilihan kafaratnya adalah yang pertama, Rasulullah bersabda bahwa apakah kamu mampu untuk memerdekakan budak? Itu pilihan yang pertama. Rasulullah bersabda, hal tajidu mata'tiku raqabah, apakah kamu bisa memerdekakan seorang budak? Orang itu menjawablah, tidak bisa. Jadi pilihan yang pertama pada waktu itu memang memerdekakan budak karena saat itu masih ada perbudakan. Kalau saat ini mungkin tidak ada pilihan yang pertama itu. Masuk kepada pilihan kedua ketika dia tidak bisa memerdekakan budak adalah fahal tastatiu antasuma syahraini mutatabi'aini. Apakah kamu mampu membayar kafarat ini dengan mengganti 2 bulan puasa berturut-turut? Jadi puasanya berturut-turut selama 2 bulan. Kemudian orang itu menjawab, qala la, tidak sanggup ya Rasulullah. Jangankan 2 bulan, wong yang sebulan saja sudah melanggar gitu ya. Artinya dia merasa tidak mampu dengan kafarat yang kedua, pilihan yang kedua itu. Rasulullah kemudian mengatakan, fahal tajidu, apakah kamu memiliki matut'imu sittina miskinan, sesuatu untuk bersedekah 60 orang miskin. Artinya dia memberi makan atau bersedekah kepada 60 fakir miskin. Orang itu menjawab lagi, lah, saya tidak mampu. Jadi 3 pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah sebagai kafarat hubungan suami istri di siang hari, ya ini waktunya siang hari. Kalau malam hari tidak ada kafarat. Siang hari itu 1 memerdekakan budak, 2 puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Lah, ternyata tetap tidak bisa. Nah, tidak bisanya dia memang benar-benar jujur tidak bisa. Ya, sampai kemudian Rasulullah mengambilkan kurma di dapur, sekarung kurma, kemudian dia menyerahkan kepada orang yang bertanya tadi, tasaddaq bihada, silahkan bersedekah dengan kurma saya ini. Jadi Rasulullah itu menunjukkan juga keluhuran akhlak beliau ketika menghukum seorang umatnya itu tidak secara otoriter gitu, bahwa kamu salah, kamu harus dihukum demikian. Tapi justru Rasul memberikan solusi, memberikan rasa empati dan juga kasih sayang yang luar biasa ketika umatnya ternyata benar-benar tidak mampu meskipun dia bersalah. Sampai Rasul yang memberikan kurma itu untuk dia, kemudian diberikan supaya disedekahkan kepada orang lain. Tapi apa jawab orang itu? Mohon maaf Rasulullah, ternyata di seluruh kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin kecuali saya. Jadi sudah melanggar tapi dia juga ternyata orang miskin gitu. Jadi Rasulullah sampai kemudian tertawa sampai barisan giginya itu nampak, saking geli mungkin ya melihat orang yang datang dengan pengakuan dosa tapi dia sendiri ternyata kondisinya sangat-sangat miskin. Tapi apa Rasulullah? Apakah beliau marah? Tidak, karena menyadari betul bahwa nafsu syahwat seseorang pun adalah sifat yang naluriah, yang manusiawi, yang orang itu semua memiliki. Dan itu semua memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran, karena apalagi kepada suami atau istri sendiri yang memang adalah pasangan halalnya. Maka Rasul tidak melakukan sesuatu yang sifatnya kejam, tapi justru mengatakan, sudahlah, kalau begitu silahkan kurmanya kamu bawa dan kamu sedekahkan untuk keluargamu. Subhanallah, betapa dari hadis ini, selain Rasul itu mencontohkan kafarat-kafarat untuk orang yang berhubungan suami istri di siang hari, ada 3 pilihan itu.
Di situ menunjukkan keluhuran akhlak Rasulullah SAW ketika mengadili seseorang, tidak mengedepankan otoriter, sifat otoriternya, tetapi kasih sayang. Nah, itu yang perlu kita adopsi di kehidupan sekarang, bahwa ketika kita menghukumi sesuatu, mungkin di tengah keluarga, perusahaan, di tengah masyarakat, kedepankanlah sifat kasih sayang dan juga toleransi di antara sesama manusia. Itu akan terasa lebih indah dan lebih mengena. Itu untuk kafarot orang yang berhubungan suami istri di siang hari, ternyata sangat dan lumayan berat, ya, bahwa kita harus memerdekakan budak. Kalau tidak bisa kita puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa kita bersedekah untuk 60 orang miskin. Kenapa beda dengan kafarot yang lain? Mungkin karena hubungan suami istri ini termasuk sesuatu yang sangat sulit dihindari. Untuk itu kafarotnya pun lebih tegas dan lebih berat dari yang lain. Dan sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini masih boleh melakukan hubungan suami istri, asal tidak di siang hari tapi di waktu malam. Jadi tidak 24 jam dilarang. Untuk itu kita melatih, mengontrol diri kita dari sesuatu yang tidak hanya tidak boleh, sesuatu yang tadinya halal pun, yang boleh pun sedang kita belajar untuk kendalikan. Supaya apa? Ketika selesai Ramadan, jangankan sesuatu yang halal, yang haram insya Allah kita bisa untuk tidak melakukannya. Itulah beberapa kafarot bagi orang-orang yang terpaksa di bulan suci Ramadan ini melakukan pelanggaran ataupun tidak berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, menghindari hal-hal yang menyebabkan kafarot. Kalaupun terjadi hal-hal seperti melahirkan, menyusui, atau dalam perjalanan sakit, lakukanlah gunakanlah keringanan atau rukhsah itu dan silahkan mengganti puasa di bulan yang lain. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton Markiji setiap harinya pukul 16 di channel YouTube Toko Emas Samiaji Karangluas. Mudah-mudahan semua ini menjadikan manfaat untuk kita semua. Selamat berpuasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.